warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman YouTube sudah klik video ini. Nah, teman YouTube, kali ini si Tanisa, si anak petani yang serba bisa, akan mengulik sebuah tema, akan mengulik satu sejarah kelam dari perkapalan di Korea Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 April 2014, tepat satu hari sebelum aku ulang tahun. Oke, pasti teman-teman udah tahu lah, kejadian ini adalah kejadian tenggelamnya kapal SeaWorld. Sebelum aku membahas lebih lanjut, aku mengucapkan turut berbelasungkawa kepada para keluarga korban. Semoga keluarga korban diberikan diberikan kelapangan hati, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Pokoknya doa yang terbaik buat para keluarga korban dan juga korban dari kapal SeaWorld. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut kronologi dari tenggelamnya kapal SeaWorld, aku sendiri bakal ceritain sejarah dari kapal SeaWorld. Oke teman YouTube, jadi kapal SeaWorld ini dibangun, dibuat di Jepang pada tahun 1994. Nah, lalu pada tahun 2012, kapal ini mengalami pemindahan pemilikan menjadi pemilik perusahaan Chonghaejin Marine dan disahkan sistem pelayarannya secara legal itu pada 15 Maret 2013. Si Chonghaejin Marine ini melakukan renovasi, melakukan perubahan, melakukan penambahan kabin di dek 3, 4, dan 5. Dan sebenarnya penambahan dek kabin inilah yang juga menjadi salah satu penyebab dari tenggelamnya kapal SeaWorld ini, teman-teman. Jadi, dengan penambahan dek kabin ini, total berat total dari si kapal SeaWorld itu sudah melebihi kapasitas yang seharusnya dianjurkan oleh peraturan dari perkapalan di Korea Selatan. Kenapa kok bisa lulus uji? Katanya milik dari kapal ini, pemilik CEO dari Chonghaejin Marine ini menyogok sistem untuk kapal ini bisa berlayar. Nah, kapal ini kan tenggelam dari perjalanan dari Incheon ke Jeju. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama kapal ini berlayar dari Incheon ke Jeju, teman-teman. Jadi kapal ini sudah punya riwayat, sudah punya pengalaman untuk berlayar dari Incheon ke Jeju 3 kali dalam seminggu dengan waktu 13,5 jam. Cukup berpengalaman bukan? Kronologi kronologi tenggelamnya kapal SeaWorld. Jadi teman-teman, pada jam 8.48 sampai dengan 8.52, ITA atau navigasi dari pesawat ini tidak ditemukan. Maka dari itu kesulitan ketika melakukan evakuasi katanya, karena baru ditemukan sekitar jam 9.06 oleh kapal terdekat. Oke, jadi kapal itu awalnya dari Incheon ke Jeju itu memang sudah mengalami sudah mengalami tanda-tanda gitu ya, dalam arti sudah mengalami udah deh nggak usah untuk berangkat gitu, karena kan kapal ini dijadwalkan berangkat itu sekitar jam 7 malam kalau tidak salah. Tapi karena batas pandang yang terlalu dekat, akhirnya pemberangkatan kapal ini diundur sampai dengan jam 9 malam. Baru jam 9 malam inilah kapal ini berangkat dari Incheon ke Jeju. Awalnya baik-baik aja, semua berjalan baik. Dan tepat jam 8 pada saat itu penumpang sedang sarapan, tiba-tiba katanya penumpang yang sama tiba-tiba kapal seperti menabrak sesuatu dan oleng, dan seketika itu ya sudah kapal tenggelam begitu saja. Nah, kapal ini dibawa oleh
nahkoda yang juga cukup berpengalaman teman-teman, yaitu Bapak Lee Jeon-juk yang pada saat itu berusia 69 tahun dengan berpengalaman berlayar selama 40 tahun teman-teman. Jadi 40 tahun itu ya memang waktu yang lumayan ya untuk seorang nahkoda berpengalaman. Nahkoda itu dikatakan nahkoda yang berpengalaman ya. Dan Bapak Lee Jeon-juk ini dia dikontrak dengan gaji 37 juta per tahun. Ya kecil ya kalau untuk UMR Korea. Nah, dimulai itu ketika kapal masuk ke Selat Mongol teman-teman. Jadi pada saat masuk ke Selat Mongol ini, si kapal itu dibawa sama perwira muda yang sama sekali belum berpengalaman dalam mengemudi kapal. Itu katanya. Kenapa? Kok menjadi ya kan pasti belajar gitu nggak apa-apa ya. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah katanya Selat Mongol ini merupakan wilayah laut yang juga memiliki arus yang cukup kuat gitu katanya. Nah, kata si perwira muda ini, dia itu tiba-tiba melihat kapal dengan jalur layar yang sama, lalu dia dengan inisiatif pribadi dia langsung membelokkan kapal itu, membelokkan ke arah kiri dan itu membuat kapal tenggelam. Katanya begitu teman-teman. Tapi ini tidak sebab akibat ini masih menjadi pro kontra, tidak diketahui secara pasti yang benar yang mana. Karena yang pertama itu kapal Seawolf katanya belok mendadak sehingga barang terjatuh. Alasan ini nggak valid teman-teman, karena kalau misalkan barang itu jatuh, itu barang akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi foto-foto dan berdasarkan olah TKP itu barang-barang jatuh yang memang benar-benar jatuh yang ke arah gitu. Lalu yang kedua, riset dari Kawasaki. Kata Kawasaki ketika nahkoda membelokkan kemudi kapal dengan sudut 5 derajat, maka otomatis ketika depan belok 5 derajat, maka belakang pun akan belok 5 derajat seperti itu kan. Nah, tapi di sini ada gap antara depan dan belakang. Gapnya itu jadi di tengah-tengah. Jadi ketika si kapal itu mau balik lagi, itu kapal kesulitan karena katanya ada kotoran yang mengganggu dari mesin itu sehingga mengurangi elastisitas dari kapal tersebut. Dan kalau misalkan kapal itu kebablasan dari kiri, maka dia akan guling ke kanan, dan ini sesuai dengan hukum fisika, hukum Newton, aksi reaksi ya. Nah, terus alasan yang ketiga juga, tiba-tiba 2 bulan kemudian pemerintah Korea Selatan mengumumkan jalur terakhir yang ditempuh dari kapal Seawolf ini. Namun setelah ditelaah itu tidak sesuai dengan kejadian olah TKP. Lalu yang kedua juga bagian dari tentara angkatan laut ini juga mengumumkan bahwa kapal terdeteksi menyimpang dari jalurnya dengan arah zigzag. Dan ini juga sesuai dengan saksi TKP secara langsung. Pada saat itu ada nelayan yang sedang berlayar di sekitar kapal itu, dan dia benar-benar melihat langsung kapal itu tenggelamnya, dan dia menyatakan betul bahwa kapal tersebut, kapal Seawolf ini tiba-tiba jalan atau berlayar di luar jalurnya dengan arah zigzag. Dan kapal ini diperkirakan setelah oleh TKP juga, kapal ini jangkar sebelah kiri dari kapal ini tidak ditemukan. Diperkirakan si jangkar ini udah ngedoyot, udah jatuh gitu, jadi si jangkar ini udah kena lautan yang dangkal. Jadi di situ pada saat itu di situ dekat dengan pulau
Byeongpung Island. Byeongpung Island. Nah, itu tentang Byeongpung Island. Jadi katanya jangan itu tertahan di daratan di Byeongpung Island itu, sehingga ketika tertahan di jangan itu, si kapal itu akan muter dan jatuh dari kapal itu akan jatuh dan tenggelam maksudnya. Nah, juga alasan yang keempat, kapal ini tuh overweight. Jadi yang udah dibilang kan tadi di awal bahwa kapal ini pada tahun 2012 ketika pemindahan kepemilikan, kapal ini juga menambah dari kabin dari kapal Seawall ini. Dan dia itu sudah melebihi overweight. Karena dia pada saat itu dia membawa 3.608 ton kargo yang seharusnya dihancurkan itu hanya 987 ton. Jadi dia membawa 3 kali lipat lebih berat. Dengan 922 ton mobil, alat berat, 131 ton kontainer, 1.164 ton kargo. Nah, yang juga menjadi aneh itu semua yang tadi udah aku sebutin itu tidak diikat dengan rantai yang kuat, itu hanya diikat dengan tali yang otomatis akan putus gitu kan, dengan ada tarikan pun akan putus. Dan juga ada beberapa yang ditemukan tidak sama sekali diikat, tidak sama sekali diamankan. Dan dia hanya dan katanya dari beberapa saksi ketika di pelabuhan, awak kapal ini menguras air pemberat dari kapal tersebut. Dia hanya mengisi 580 ton air saja, yang seharusnya itu harus membawa 2030 ton. Jadi dia sangat sangat tidak sesuai standar. Jadi air pemberat ini adalah sebagai titik seimbang, sebagai penyeimbang dari si kapal ini. Tapi berat dari air pemberat ini dia dikurangin dengan cara menambah, yaitu di kargo yang tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah tersebut. Ya, nggak ngerti deh gimana ceritanya. Nah, yang juga menjadi pertanyaan, kenapa yang pertama kali menghubungi tim penjaga pantai itu adalah bukan tim penjaga pantai, pemadam kebakaran gitu ya. Nomor darurat itu adalah mahasiswa. Itu adalah siswa dari Danwon School pada jam 8.52 dengan suara liriknya, "Pak, tolong saya, ini kapal mau tenggelam." Itu dengan suara liriknya, dan ya tidak bisa dibayangkan ya gimana paniknya, gimana takutnya. Aku nggak bisa bayangin kalau juga mencari kalau misalkan aku di situ. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu pada jam 9.06 kapal Seawall dapat ditemukan, dan sekitar jam 9:30 itu tim evakuasi datang. Tapi yang pertama kali ditolong itu adalah siapa coba? Nahkodanya, teknisinya, awak-awak kabinnya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa yang pertama kali ditolong itu mereka yang seharusnya ngasih gitu, yang seharusnya mendapatkan pertolongan terakhir, karena memang itu sesuai dengan aturan pelayaran dari Korea Selatan sendiri, yang seharusnya nahkoda itu terakhir ditolongnya. Lalu pada jam 9.50 berhasillah dievakuasi 80 orang. Tapi kata korban yang selamat, kata penumpang yang selamat, itu yang berhasil ditolong itu adalah korban-korban yang memang berusaha untuk melawan, berusaha untuk tidak menggubris apa yang disuruh oleh awak kapal Seawall. Jadi katanya awak kapal ini menyuruh untuk mereka tetap tenang di dalam kabinnya masing-masing, sedangkan kapal itu semakin tenggelam, dan mereka yang selamat itu adalah mereka yang tidak menggubris perintah dari awak kapal Seawall tersebut. Lalu jam 9.54 kapal sudah tenggelam lebih dari 60 derajat, dan jam 10.21 kembali diselamatkan 40 orang. Lalu jam 10.31 kapal tenggelam seluruhnya.
benar-benar udah tenggelam. Yang menjadi kekesalan dari warga itu adalah kenapa tim evakuasi itu, ya kalau kita lihat ya di film dokumenternya pun, helikopter evakuasi itu hanya muter-muter di atas pesawat tersebut. Helikopter itu hanya muter-muter di atas kapal. Dia tidak berusaha untuk melakukan pertolongan, dan katanya komunikasi yang dilakukan itu tidak komunikasi satu arah, tapi komunikasi yang hanya one by one. Jadi satu tim tidak terfokus pada satu pemimpinnya. Nggak ngerti itu gimana ya. Lalu tanggal 17 April 2014 Presiden Korea Selatan mengeluarkan perintah kedua untuk segera menyelamatkan korban kapal Sea Wall, dan dinyatakan juga 8 orang resmi meninggal. Lalu yang 11.50 kembali diumumkan bahwa kapal Sea Wall benar-benar sudah tenggelam. Lalu proses evakuasi ini juga tidak hanya mengandalkan pemerintah saja ya, karena pada saat itu ada beberapa relawan yang dia juga ikut mencari selama berbulan-bulan, relawan penyelam berbulan-bulan untuk menyelamatkan korban, karena katanya pemerintah dinilai tidak cepat dan tepat juga tanggap dalam evakuasi korban. Ya, wallahu alam bishawab. Aku juga tidak tahu pastinya seperti apa karena memang tidak di situ pada saat itu, dan yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah semoga arwah para korban diberikan ketenangan, juga keluarganya diberikan ketabahan, keikhlasan, semuanya mendapatkan ganjaran yang sesuai. Dan untuk nahkoda kapal Sea Wall ini dijatuhi hukuman penjara 36 tahun penjara. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat, memberikan informasi. Walaupun memang kalau misalkan ada yang kurang, boleh di komen aja. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, juga di share, dan juga follow IG aku Tantanisa. Buat teman-teman juga yang mau collab bareng aku juga boleh. Mari kita merintis bareng. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak penting untuk teman-teman semua, karena ini masih kondisi corona, masih kondisi COVID-19. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita dengan 3M, mencuci tangan, jangan pakai masker, dan juga menjaga jarak. Tetap di rumah aja mendingan. Yang kalau memang nggak ada keperluan yang nggak penting banget, tetap di rumah aja. Pokoknya stay safe buat semuanya. Jangan lupa sholat tepat waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.